Ketika market itu membentuk yang namanya higher high, pasti saya akan menunggu yang namanya higher low. Tidak ada yang namanya higher high, ya, naik terus tanpa adanya penurunan. Jadi, saya akan menunggu penurunannya, either dia retest 6.500 lagi atau 6.600. Nanti kita akan coba pantau ketika dia koreksi ke bawah. Ya, tapi kalau harga sudah sampai 2.750, untuk turun ke sana membutuhkan 36%. Which is itu terlalu naif kalau kita minta dia turun ke area 1740. Ya, area-area yang bisa kita coba mark sebenarnya, teman-teman bisa coba cek untuk area ini. 1900, and then area support sebelumnya ada di sini 2200. Ini teman-teman bisa coba jadikan sebagai area support yang paling dekat. Disclaimer on, semua informasi yang akan kita sampaikan di sini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu saya untuk capai 15 likes ya. Nanti kita akan coba buatkan di sesi saham update yang lainnya gitu. Jadi oke, langsung aja kita akan update ya untuk IHSG di minggu yang baru. Kita update dari IHSG di bulan Mei. Teman-teman bisa coba cek, kita akan bahas dari time frame monthly dan juga mungkin akan coba saya bonuskan dua saham. Mungkin yang lagi hype ya, seperti Antam dan juga Petro. Petro juga salah satu konglus stok yang menurut saya cukup oke untuk kita coba watchlist. Jadi nanti kita akan coba bahas kedua saham tersebut. Langsung aja kita akan coba cek untuk IHSG closing di monthly ya. Bulan April kemarin kita close dalam keadaan hijau hampir 4%, 3,93%. Sangat bagus, tapi ini yang teman-teman bisa lihat kita masih outflow 6 triliun ya dalam waktu 1 bulan. Jadi yang inflow selama bulan April itu institusi, seperti memang janji dari Pak Pandu ya, dari Thanatara. Either Thanatara atau BPJS, saya kurang tahu, tapi yang pasti institusi itu sudah mulai masuk secara bertahap. Buktinya apa? Teman-teman bisa lihat ya, kenaikannya cukup apa ya, kalau kita bisa katakan sini kenaikannya cukup korektif ya. Kenaikannya ini ada campur tangan dari institusi yang mulai masuk. Saya mulai menyadari bahwa ketika kita breakout dari area high yang terakhir di sekitar 6.500, di sini ada potensi bahwa Thanatara itu sudah mulai chip in di market ya di pertengahan bulan April sampai akhir bulan April, karena memang janji mereka itu secepatnya ya di bulan April akhir mereka sudah entry di market. Dan ya, kita bisa melihat mereka sudah masuk dengan perlahan. Ini candle-candlenya tidak ada campur tangan dari foreign. Teman-teman bisa lihat foreignnya adem ayem aja ya, nggak kemana-mana, nggak beli tapi ya nggak jual, wait and see. Mereka melihat bagaimana Thanatara ini berprogres seperti itu. Dan itu juga tercermin dari RSI kita yang ya naik korektif ya ke atas, naiknya cukup anomali ya, nggak seperti biasanya. Tapi yang pasti yang ingin saya lihat bahwa ketika market itu membentuk yang namanya higher high, pasti saya akan menunggu yang namanya higher low. Tidak ada yang namanya higher high, ya, naik terus tanpa adanya penurunan. Jadi, saya akan menunggu penurunannya, either dia retest 6.500 lagi atau 6.600. Nanti kita akan coba pantau ketika dia koreksi ke bawah seperti itu. Jadi, itu pergerakan dari IHSG yang bisa kita bahas. Untuk monthly-nya bagus ya, tapi nggak disertai inflow, jadi sebenarnya saya kurang suka sih. Tapi kalau memang sudah mulai ada campur tangan dari government, dari pemerintah, harusnya kita sudah cukup oke lah ya, ada campur tangan dan pemerintah nggak tinggal diam. Karena memang gimana-gimana saham itu merupakan cerminan dari satu negara, seperti itu indeks kita. Dan kita sudah masuk dari area resisten ya, dari moving average, 2 kali reject, lalu drop, di sini drop, di sini drop, dan ini kita retest lagi untuk yang ketiga kalinya. Hopefully kita bisa dropnya nggak terlalu signifikan membentuk lower low seperti sebelum-sebelumnya. Kita cuma retest sedikit seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya. 65 sampai 66 bisa menjadi area target berikutnya. Seperti itu untuk IHSG ya. Semoga bisa cukup clear teman-teman. Lalu weekly inflow-nya juga belum gimana-gimana, nggak inflow tapi juga nggak outflow juga ya. 200M sih nggak terlalu besar ya, kecil banget menurut saya untuk inflow-nya. Jadi mereka cukup menunggu, terutama dari banking ya. Teman-teman bisa lihat itu akan menjadi sasaran pertama ya ketika Thanatara dan BPJS itu masuk. Jadi selain saham-saham lain, teman-teman bisa coba cek untuk big banks-nya itu pergerakannya seperti apa. Teman-teman bisa coba cari untuk area entry-nya. Kurang lebih seperti itu. And then we move to Antam ya. Antam ini cukup banyak digandrungi orang-orang. Selain dia naik karena emasnya naik gila-gilaan, Antam ini juga naik karena memang mendapatkan inflow yang super besar ya. Inflow-nya kita masuk ke dalam weekly time frame. Flow dari inflow-nya, volumenya di atas rata-rata selama 5 minggu berturut-turut, dan ini juga menandakan bahwa terjadi mega super cycle kembali. Untuk monthly time frame-nya teman-teman bisa coba cek ya. Kita masuk dalam mega bullish ya. Sebenarnya pergerakannya cukup bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, untuk kembali melanjutkan higher high ke all time high-nya ya di atas 3000.
seperti itu untuk Antam. And then, apakah kita harus masuk sekarang ya? Karena kita melihat ada potensi untuk cycle-nya seperti di momen 2020 kemarin. Kita melihat ada kemiripan ya, secara volume dan juga secara price action. Tapi for me, strict to the plan ya, tetap saya kurang suka untuk saham-saham yang sudah bergerak terlalu tinggi ya. Even dia sudah membentuk higher high yang sangat tinggi, saya better untuk cari saham yang lain menurut saya. Itu sih sedikit dari saya. Kalau teman-teman mau entry, saya cukup melihat ya, ini area yang paling konservatif itu ada di 1740. Ini area yang paling oke sebenarnya. Ini area paling ideal, tapi kalau harga sudah sampai 2750 untuk turun ke sana membutuhkan 36%. Which is itu terlalu naif kalau kita minta dia turun ke area 1740 ya. Area-area yang bisa kita coba mark sebenarnya teman-teman bisa coba cek untuk area ini. 1900 and then area support sebelumnya ada di sini 2200. Ini teman-teman bisa coba jadikan sebagai area support yang paling dekat gitu. Ini akan coba saya hapus ya. Nah, teman-teman bisa coba cek untuk area-area 2200 sampai 1800. Ini ada area counterblock di sini misalnya. Lalu di area sini ada area moving average juga. Jadi dua area ini teman-teman bisa coba pantau ketika Antam itu mengalami koreksi ke bawah seperti itu. Tapi melihat inflow-nya yang begitu deras ya, sekitar kita melihat Antam ini flow-nya dari bulan April kemarin akumulasi hampir 1 triliun ya totalnya dari total semua broker ya. Kita lihat hampir 1T masuk dan membawa Antam ini naik hampir 100% bigger ya. Tapi teman-teman harus tunggu ketika dia masuk dalam area koreksi kita yang pertama atau bahkan koreksi yang kedua. Ini bisa teman-teman jadikan area konfirmasi apabila nanti ada area akumulasi kembali di area tersebut seperti itu. Better untuk wait and see dulu ya. Harga 2750 for me sih sudah terlalu tinggi. Kecuali teman-teman memang slow trader ya. Untuk intraday trader ya boleh sih manfaatkan untuk area spasi moving average ini juga boleh sebenarnya. Seperti ini contohnya ya. Teman-teman manfaatkan ketika dia retracement di jangka waktu 15 menit, ketika menyentuh EMA 20 ya, di jangka waktu 15 menit ini bisa ada tanda-tanda untuk indikasi untuk reversal di sana. Tapi kalau teman-teman yang punya banyak waktu ya, kalau teman-teman nggak punya banyak waktu ya better untuk menunggu untuk time frame di daily-nya untuk reversal dulu. Karena kalau kita tunggu di time frame yang kecil ya, ini sangat rawan sekali untuk yang namanya manipulasi dan juga fake out seperti itu. Kalau teman-teman punya waktu ya boleh pantau 1 jam. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai area support ya. Untuk moving average-nya pakai moving average 20 itu menurutku sih sudah cukup bagus ya. Moving average 20 juga sudah cukup sudah cukup sensitif ya terhadap harga. Ketika dia masuk langsung pantul lagi 2 kali, ini belum sempat masuk langsung naik ke atas gitu. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai area support yang pertama ketika masuk area moving average 20 seperti itu ya. Tapi kalau aku sih lebih baik tunggu di time frame daily. Kalau nggak dapat ya kita coba cari saham-saham yang lainnya seperti MTKA, Bumi dan kawan-kawan. Itu juga menarik untuk dipantau. Teman-teman bisa coba cari untuk area entry-nya seperti itu. And then kita move ke Petro, saham yang kedua. Petro ini cukup menarik ya, juga sama seperti Antam, trennya uptrend. And then kita buka ke daily time frame. Di daily time frame-nya teman-teman bisa coba cek untuk dia sudah break off structure di area daily-nya. Jadi sudah valid, tinggal teman-teman tunggu yang namanya retest ya. Saya tunggu dia untuk retracement dulu. Mungkin sampai maksimal di 2500 itu menarik untuk Petro. Itu jadi kita nggak bisa mengharapkan turun ke area 2000 lagi. Maybe 2500 itu sudah cukup cheap menurutku ya untuk bisa lanjut high lagi. Karena teman-teman lihat ya trennya yang sebelumnya dia membentuk lower high, lower low ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini higher high, higher low untuk lanjut kembali tren bullishnya seperti itu. Jadi sebelumnya dia punya tren yang cukup bearish seperti ini. Lower high, lower low, sekarang dia sudah kembali back to bullish ya, higher high, higher low, seperti itu. Higher low-nya kita masih belum lihat ya, kita masih harus tunggu untuk higher low-nya, seperti itu untuk Petro. Jadi cukup menarik, di weekly-nya pun dia juga reject dari moving average, monthly-nya juga reject dari EMA 20 pasti. Nah ini, reject dari EMA 20 ya. Jadi Petro ini pergerakannya cukup rapi, baik monthly dan weekly time frame-nya. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali ride the moment untuk Petro. Jadi ini cukup oke ya, kita bisa mendapatkan konfirmasi untuk lanjut ride the wave seperti itu untuk Petro. Jadi hopefully dua saham ini cukup memberikan idea buat teman-teman yang bingung ya ketika rally ini mau entry sama apa. Bisa coba analisa dua saham ini secara tren bagus dan juga secara flow menurut saya juga masih bagus juga seperti itu. Jadi itu aja. Disclaimer on, semua informasi yang akan kita sampaikan di sini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual.
Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu saya untuk capai 15 likes ya. Nanti kita akan coba buatkan di sesi saham update yang lainnya gitu. Jadi mungkin akan saya updatekan fokus ke saham yang lainnya. Saya akan coba fokus ke area entry-nya, area stop loss-nya, dan potensinya di satu saham itu bagaimana. Teman-teman bisa komen di bawah apa yang menarik untuk teman-teman lihat ya. Nah, nanti kalau menarik kita akan coba bahas sama-sama di next videonya. Seperti itu aja dari saya. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.